Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Ramadanila Ode dengan NIM A1J117062 dari kelompok 6. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem transport. Ini merupakan salah satu tugas praktikum mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh Bapak Dosen Mustamin Balumbi SPD MSI dan Asisten Pembimbing Kisan Muhammad. Berikut kita mulai videonya. Selamat menyaksikan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sistem transport, di mana sistem transport terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama, jantung. Ini merupakan gambar organ jantung. Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berkontraksi dan relaksasi sebanyak 100 kali dalam sehari. Dan semua pekerjaan ini memerlukan suplai darah yang baik yang disediakan oleh pembuluh arteri koroner. Bagian kanan dan kiri jantung masing-masing memiliki ruang sebelah atas atau atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah atau ventrikel yang mengeluarkan darah. Agar darah hanya mengalir dalam satu arah, maka ventrikel memiliki satu katup pada jalan masuk dan satu katup pada jalan keluar. Fungsi utama jantung adalah memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Jantung terletak di rongga toraks atau dada sekitar garis tengah antara sternum dan vertebra atau tulang punggung. Bagian depan dibatasi oleh sternum dan koste 3, 4, dan 5. Hampir 2/3 bagian jantung terletak di sebelah kiri garis median sternum. Jantung terletak di atas diafragma, miring ke depan kiri dan apex cordis berada paling depan dalam rongga toraks. Jantung dibagi menjadi bagian kanan dan kiri dan memiliki 4 bilik atau ruang bilik bagian atas dan bawah di kedua belahannya. Bilik-bilik atas, atria atau atrium tunggal, menerima darah yang kembali ke jantung dan memindahkannya ke bilik-bilik bawah, ventrikel yang memompa darah dari jantung. Kedua belahan jantung dipisahkan oleh septum yang mencegah pencampuran darah dari kedua sisi jantung. Pemisahan ini sangat penting karena bagian kanan jantung menerima dan memompa darah beroksigen rendah, sementara sisi kiri jantung menerima dan memompa darah beroksigen tinggi. Bagian-bagian jantung terdiri atrium dextra atau serambi kanan, yang ini, atrium sinistra atau serambi kiri, yang ini, ventrikel destra, yang ini, dan ventrikel sinistra atau bilik kiri. Katup jantung berfungsi mempertahankan aliran darah searah melalui bilik-bilik jantung. Setiap katup berespon terhadap perubahan tekanan. Katup-katup terletak sedemikian rupa sehingga mereka membuka dan menutup secara pasif karena perbedaan tekanan. Katup jantung dibagi dalam dua jenis, yaitu katup atrioventrikular dan katup semilunar. Yang pertama, katup atrioventrikular terletak antara atrium dan ventrikel sehingga disebut katup atrioventrikular. Katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan mempunyai 3 buah katup, disebut katup tricuspid. Terdiri atas 3 otot yang tidak sama, yaitu anterior yang merupakan paling tebal dan melekat dari daerah infundibular ke arah kaudal menuju inferolateral dinding ventrikel dextra. Kedua, septal, melekat pada kedua bagian septum muskuler maupun membraneus, sering menutupi VSD kecil tipis alur keluar. Yang ketiga, posterior, yang merupakan paling kecil, melekat pada cincin tricuspid
epidalis dan sisi postero-inferior. Sedangkan katup yang letaknya di antara atrium kiri dan ventrikel kiri mempunyai 2 daun katup, disebut katup mitral. Katup mitral terdiri dari 2 bagian, yaitu daun katup mitral anterior dan posterior. Daun katup anterior lebih lebar dan mudah bergerak, melekat seperti tirai dari basal ventricle sinistra dan meluas secara diagonal sehingga membagi ruang aliran menjadi alur masuk dan alur keluar. Yang kedua, katup semilunar. Disebut katup semilunar atau bulan separuh karena terdiri dari 3 daun katup yang masing-masing mirip dengan bulan separuh. Katup semilunar memisahkan ventrikel dengan arteri yang berhubungan. Katup pulmonal terletak pada arteri pulmonalis, memisahkan pembuluh ini dari ventrikel kanan. Katup aorta terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Adanya katup semilunar ini memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventrikel ke arteri pulmonalis atau aorta selama sistol ventrikel dan mencegah aliran balik waktu diastol ventrikel. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan berbeda, yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi yang memiliki fungsi mengalirkan darah ke seluruh anggota tubuh. Pembuluh darah arteri adalah dasar dari sistem peredaran darah dan fungsi utamanya adalah untuk memberikan oksigen dan nutrisi melalui darah ke seluruh sel-sel dalam tubuh. Tekanan aliran darah dalam pembuluh arteri merupakan tekanan yang terjadi ketika jantung memompa darah untuk dialirkan ke seluruh anggota tubuh. Tekanan darah dipengaruhi oleh aktivitas fisik dan waktu, serta faktor lainnya seperti terjadinya pengendapan pada pembuluh arteri. Bagian yang terakhir adalah darah. Darah adalah cairan jaringan tubuh yang fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Darah terdiri atas plasma darah 55%, sel-sel darah 45% yang terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit. Plasma darah merupakan komponen terbesar dalam darah. Hampir 90% bagian dari plasma darah adalah air. Plasma darah berfungsi untuk mengangkut sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan. Fungsi lainnya adalah menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Baik, itulah penjelasan saya tentang sistem transport. Semoga dapat bermanfaat bagi semua teman-teman yang menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.